Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke pertemuan ke-6 tentang pembahasan sistem manajemen mutu ISO 9115 mengenai high level structure atau struktur tingkat tinggi. Apakah yang dimaksud dengan high level structure? High level structure dalam klausul ISO 9115 ada 10. Jadi high level structure itu sebenarnya adalah klausul atau pasal ya, atau bab ya. Jadi ada 10 bab, ada 10 pasal, 10 klausul ya, mulai dari lingkup, klausul pertama, klausul kedua adalah referensi normatif, klausul ketiga adalah ketentuan dan definisi, klausul keempat konteks organisasi, klausul kelima kepemimpinan, klausul keenam perencanaan, klausul ketujuh dukungan atau supporting, klausul 8 operasi, klausul 9 evaluasi kinerja, klausul 10 peningkatan atau improvement. Jadi ada 10 klausul, 10 pasal atau 10 bab yang nanti akan terbagi-bagi lagi dalam subklausul atau subbab yang nanti bisa kita lihat dari angkanya ya, angka di depannya. Jadi kalau 1 itu pasti berkaitan dengan lingkup, 2 tentang referensi normatif, 3 ketentuan definisi, 4 konteks organisasi, 5 kepemimpinan, 6 perencanaan, 7 dukungan, 8 operasi, 9 evaluasi kinerja, 10 peningkatan ya. Baik, ke 10 klausul ISO 9115 ini menggambarkan tentang plan, do, check, act. Klausul-klausul mana saja yang berkaitan dengan plan? Tentang perencanaan. Klausul mana saja yang berkaitan dengan pelaksanaan? Mana yang berkaitan dengan pemeriksaan atau evaluasi kinerja? Demikian juga dengan peningkatan, dengan act. Baik, selanjutnya bisa kita lihat bahwa plan, do, check, act siklus Deming atau fungsi manajemen modern ini dipecah menjadi klausul 4, 5, 6, 7 merupakan klausul perencanaan, do adalah operasional, klausul 9 adalah check, klausul 10 adalah act. 1, 2, 3-nya mana? 1, 2, 3 hanya lebih merupakan pengantar ya. Tadi 1 lingkup, 2 referensi normatif, 3 ketentuan dan definisi. Ini jarang dimasukkan ke dalam manual atau pedoman mutu apabila menerapkan ISO 91/2015. Jadi kita mulai di klausul 4. Klausul 4 itu tadi adalah konteks organisasi, kepemimpinan, klausul 5, klausul 6 perencanaan, klausul 7 adalah dukungan, klausul 8 operasional, klausul 9 adalah evaluasi kinerja, dan klausul 10 peningkatan. Ini nanti akan terbagi-bagi lagi dalam sub klausul atau sub bab. Baik, untuk bahasa Indonesianya bisa kita lihat plan itu adalah perencanaan adalah konteks organisasi, 41 adalah pemahaman tentang konteks organisasi, 42 adalah harapan pihak berkepentingan, 4.3 lingkup sisi manajemen mutu, 4.4 manajemen mutu dan proses-prosesnya. Kemudian klausul 5 adalah kepemimpinan, 51 adalah kepemimpinan dan komitmen, 5.2 adalah kebijakan mutu, 5.3 adalah peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Ini biasanya ada kebijakan mutu, di sini ada ini ya, job desk, dokumennya ya, informasi terdokumentasinya. Kemudian klausul 6 tentang perencanaan. Ini ada tindakan untuk menangani risiko dan kesempatan. Ini yang penting, 6.1 adalah kaji risiko. Jadi berbeda dengan ISO sebelumnya, ada tindakan korektif dan preventif. Maka kalau di ISO 91/2015 hanya ada tindakan korektif. Preventif sudah termasuk semuanya, dimulai dari perencanaan pada saat kaji risiko. Kemudian
Klausul 62 adalah sasaran mutu dan rencana pencapaiannya. Setelah kita mengetahui kaji risiko, kita mengetahui risikonya seperti apa, maka kita menetapkan sasaran mutu dan rencana pencapaiannya. Kemudian klausul 63 adalah perencanaan perubahan. Seperti halnya saat ini ya, saat pandemi COVID-19, kita berubah semua ya, harus bekerja dari rumah, harus ini semua. Tentunya ini sudah harus direncanakan bagaimana kerja dari rumah. Pos-pos apa saja tadi yang merupakan tadinya ada biaya transportasi yang besar, sekarang enggak, tapi sekarang ada biaya pulsa dan seterusnya ya. Baik, kemudian klausul 7 adalah supporting atau dukungan. Mulai dari sumber daya, kompetensi di sini termasuk pelatihan semua. Kemudian ada kesadaran ya. Kesadaran ini adalah awareness. 4 adalah komunikasi. Kemudian ini yang kelima adalah 7.5 adalah informasi terdokumentasi ya, documented information. Nah, ini semua termasuk di dalam plan perencanaan sampai dengan supporting ya. Jadi mulai dari konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan dan dukungan. Ini klausul-klausulnya. Jadi begitu kita ada ditemukan ketidaksesuaian kompetensi pegawai yang bekerja pada unit anu gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan klausul berapa? Klausul 7.2. Ditemukan bahwa pegawai belum aware tentang penggunaan APD. Nah, itu tidak sesuai dengan klausul berapa? Klausul kesadaran atau awareness. Ditemukan bahwa komunikasi tidak baik. Nah, ini tidak sesuai dengan klausul 7.4 dan seterusnya ya. Job desk untuk jabatan baru belum dituangkan dalam keputusan pimpinan. Tidak sesuai dengan klausul berapa? Klausul 53 ya. Kebijakan mutu belum direvisi, belum diperbarui. Tidak sesuai dengan klausul 5.2 ya. Baik ya, di sini jelas nih sumber daya ini termasuk sarana prasarana. Nanti untuk lebih jelasnya sebenarnya Anda sudah harus mendownload, mempunyai ini ya, dokumen sistem manajemen mutu ISO 91/2015. Kemudian untuk selanjutnya do adalah operasi. Operasi mulai dari perencanaan dan pengawasan operasional, perencanaan operasional ya. Kalau di sini adalah perencanaan secara organisasi ya, perencanaan di sini secara keseluruhan. Ini sudah lebih teknis, lebih detail bagaimana perencanaan katakanlah harian, mingguan, bulanan yang sudah sangat operasional. Kemudian ada penetapan persyaratan untuk produk dan jasa. Di sini ada persyaratannya ya, bagaimana kalau kita untuk pemasok, untuk bagaimana kita stok barang, untuk apa semua kita ada syarat persyaratannya produk dan jasa. 83 adalah merancang dan mengembangkan produk dan jasa. 84 adalah pengawasan produk dan jasa yang disediakan oleh pihak luar ya, ini tentang supplier kita ya, pemasok kita. Ada 85-nya adalah penyediaan produk dan jasa. Kemudian 86-nya adalah pelepasan terhadap produk dan jasa, termasuk pengiriman dan seterusnya. 87 adalah pengawasan proses produk dan jasa yang tidak sesuai. Jadi apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian, apakah dalam produksinya, dalam packagingnya, dalam dokumentasinya, dalam pengirimannya, ini nanti berkaitan dengan klausul 87. Nah, 9 adalah evaluasi kinerja. 91 adalah pengawasan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Apa saja yang kita lakukan untuk pengawasan. Kemudian 92 adalah audit internal. 93 adalah tinjauan manajemen. Bagaimana kita melakukan audit mutu internal dan tinjauan manajemen. Yang ke-10 adalah peningkatan. Ada improvement, ada umum 10.1, 10.2 adalah ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Ini klausul 10.2. Klausul 10.3 adalah continuous improvement ya, peningkatan berkelanjutan. Jadi berkaitan ya dengan yang di atas tadi. Ininya subnya adalah seperti ini. Jelas ya, plan, do, check, act. Nah, baik. Ini ada yang lebih detail lagi, nanti ada sub klausul lagi, silahkan bisa dibaca lebih detail. Ini
Sebenarnya kalau di PowerPoint kalau kita jalankan bisa keluar semuanya. Kemudian namun di sini keterbatasan dengan merekam screen. Kalau saya gunakan ini slideshow maka akan terputus dan ini juga berbeda formatnya. Baik, ini struktur umum dan sampai ke sub-sub klausulnya tadinya, sehingga persyaratan 91-15 jelas merupakan plan, do, check, act, ya. Mulai dari ini ya, semua klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baik, nah kalau digambarkan dalam bentuk diagram maka dalam bentuk proses, maka persyaratan pelanggan awalnya, dan ini merupakan perencanaan input proses. Selanjutnya adalah ini di plan. Nah, di sini untuk do, kalau kita gambarkan seperti ini sudah terkait langsung antara supporting dan operating, antara dukungan dan operasi ini di 78. Kemudian 9 adalah check, 10 adalah improvement, peningkatan. Dan ini terus berputar, continuous improvement. Nah, di tengahnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinanlah yang menjadi pusat komando yang memberikan keteladanan dan juga menetapkan kebijakan dan sasaran. Jadi yang mempengaruhinya adalah konteks organisasi, persyaratan pelanggan, harapan, pihak berkepentingan. Ini klausul 4 lebih menggambarkan latar belakangnya atau inputnya, kemudian dibuat perencanaan, kemudian dilaksanakan, ada supporting dan operasionalnya, ada evaluasi kinerjanya, dan nanti ada hasilnya. Hasil dari si manajemen mutu diharapkan tidak ada kepuasan pelanggan dan adanya produk dan jasa. Kemudian terus ada continuous improvement, dan di pusat yang di tengah adalah kepemimpinan. Baik, sampai sini adalah berkaitan tentang sisi manajemen mutu bagai berbentuk diagram maupun berbentuk ini ya, urut-urutan gambar ya. Jadi di sini ada perbedaan plan klausul 4567, do, check, act. Tapi kalau kita gambarkan dalam bentuk ini, 78 ini sudah termasuk do ya. Baik, ini mengenai high level structure. Silakan Anda bisa membandingkan nanti bagaimana dengan high level structure ISO 14001 tentang sisi manajemen lingkungan, ISO 27001 tentang sisi manajemen keamanan informasi, ISO 39001 sisi manajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan, ISO 45001 tentang sisi manajemen keselamatan kerja, dan juga ISO 22301 tentang keamanan dan ketahanan sistem manajemen kontinuitas bisnis. Silahkan Anda browsing semua, Anda bandingkan bagaimana high level structure-nya. Dan bisa Anda buat perbedaannya di mana, dan juga bisa dikembangkan juga bahwa ini merupakan sistem manajemen terpadu. Baiklah, ini pertemuan ke-6. Saya cukupkan di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa Anda submit di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home dan sehat selalu.